kan bertemu dengan suci, kembali lebur menjadi satu, yaitu Ahmad Bilal Mim. Ahmad Bilal Mim itu adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad tanpa mim itu Ahad. Ahad itu Esa. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Yang dimaksud Esa itu melingkupi segala sesuatu, sehingga dalam ayatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Lawang beliau itu sebenarnya adalah leluhur-leluhur kita dulu memberi ajarannya itu dengan sanepan-sanepan, memberikan ajarannya itu dengan tulisan tanpa tulisan. Jadi leluhur-leluhur kita dulu bisa mengajarkan anak keturunannya atau anak didiknya itu dengan ya gerakan tubuh, dengan ucapan-ucapan sanepan, dan meninggalkan karya-karyanya di prasasti, di ukiran dan sebagainya. Itu harus kita baca. Seperti contoh, itu Semar. Ini kan gambar Semar, ini kan sanepan juga atau perlambang. Semar itu perlambang isining jagat. Seperti matanya itu seperti orang sedih, tapi mulutnya tersenyum. Itu kan melambangkan kehidupan kita. Di dunia ini ya ada sedih, ada senang. Wajahnya seperti orang tua, tapi tubuhnya kecil. Itu kan ada tua, ada muda, tangannya ke depan, yang satu ke belakang, ya ada maju dan ada mundur. Jadi leluhur kita itu memberikan gambaran-gambaran atau ayat-ayatnya itu lewat seni budaya. Jadi kita harus mau mengkaji seni budaya, kita harus mengkaji kesenian-kesenian yang ditinggalkan oleh leluhur. Leluhur kita meninggalkan seni budaya itu menyimpan pesan rahasia. Jadi kita jangan sampai kehilangan adat dan budaya. Seperti gambar Semar, ini perlambang isining jagat. Seperti laki-laki tapi seperti perempuan. Ini isinya jagat ini ya berpasang-pasang, ada dua. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, ada senang, ada sedih, dan sebagainya. Ini perlambang. Nah, sedangkan ini Asmaul Husna. Asmaul Husna yang di tengah-tengah itu Hu Allah, yang di tengah-tengah itu lafadznya Hu Allah. Tapi sebenarnya kita pun harus mengkaji Asmaul Husna ini kan 99 nama. Dan carilah nama yang ke-100. Sedangkan dalam tangan kita sendiri ini pun ada perlambang. Seperti contoh ini 1, ini 8, ini lagi ini 1, ini 8. Jadi 81 dengan 18 itu berapa? 99. 99 ini kan Asmaul Husna. Dan ini jika seperti ini kan lafad alif, lam, ha. Jadi semua sebenarnya ya ada dalam diri kita. Telapak tangan kita, kalau saya ini garisnya ini membentuk 18, 1, 8, dan ini 8, 1, dan ini jika ditambah menjadi 99, sedangkan 99 itu Asmaul Husna. Dan tangan kita ini membentuk lafaz Allah, alif, lam, ha, Allah. Jadi Asmaul Husna ya harus kita kaji. Dan yang membawa sifat-sifat keilahian ini itu sebenarnya adalah ruh kita. Lah, merah putih ini kan kejadian diri kita. Putih asalikan Romo, abang asalikan Biung. Ini yang menciptakan si jabang bayi. Jadi yang putih ini yang batin, dan yang merah ini yang dohir. Ini kan simbol-simbol harus kita kaji. Dan yang berpasang-pasang dan Asmaul Husna itu dibawa dari oleh ya raga kita ini yang bersumber dari kejadian diri manusia.
getih abang lan getih putih, kan popok lan biyung, popok biyung. Jadi ya ini hanya simbol-simbol yang saya pajang di sini. Asmaul Husna 99 nama, carilah Ismu Azam, dan hidup di alam semesta atau dunia ini berpasang-pasang. Tapi yang berpasang-pasang ini dan Ismu Azam ini dibawa oleh getih asali saka Rama lan biyung yang akan menjadi si jabang bayi dalam diri kita, kan seperti itu. Dalam diri kita ada susah, ada senang, ada sedih, ada gembira, dan sebagainya. Dan Ismu Azam itu sebenarnya pun ada dalam diri kita. Jadi ini hanya simbol-simbol pesan-pesan leluhur atau leluhur-leluhur kita dulu memberikan ajarannya ya lewat seperti ini, simbol-simbol. Jadi kita harus membaca atau mau membaca peninggalan-peninggalan seperti wayang. Itu ada wayang, itu kan simbol juga Bimo lan Dewa Ruci. Bimo ke jiwa, Dewa Ruci ke ruh. Ya bisa Bimo ke raga, Dewa Ruci ke batin. Jadi ini antara dohir dan batin, antara jiwa dan ruh. Ini pelajaran sangkan paraning dumadi, mencari kesejatian. Karena dalam kisah perwayangannya ini kan Sang Bima ini mencari jati dirinya sehingga berjumpa dengan Dewa Ruci. Ruci itu ruh suci, dan ini ada lagi. Nah, cokro manggilingan, karena kehidupan ya hanya berputar, cokro manggilingan. Ya seperti seperti ini, yang tadinya di atas itu akan berputar, akan berotasi, kembali lagi. Hidup itu hanya seperti itu, perputaran. Abad zaman di alam dunia ini pun perputaran. Jadi dulu yang pernah terjadi akan sirna dan akan terjadi lagi. Itu hanya berputar-putar. Tapi dalam perputaran seperti ini ada hukum yang disebut dengan ngunduh woing pakarti, atau biasa disebut dengan hukum karma. Sopo nandur bakal ngunduh. Jadi ini hanya simbol-simbol. Hanya simbol-simbol ya untuk kita pelajari, untuk kita amati. Oh, leluhur kita membuat gambar Semar, oh ternyata maksudnya ini dan sebagainya. Dan semua ini ya dalam rangka kita ini. Semar dua berpasang-pasang, dalam diri kita berpasang-pasang. Asmaul Husna itu yang membawa ya ruh kita, karena ruh kita itu yang membawa sifat keilahian. Dan yang mengenal Tuhan kita itu pun sebenarnya kan ruh. Makanya man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Siapa yang kenal dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Diri kita itu kan sang ruh. Sang ruh itu dibuntal atau dibungkus oleh jiwa. Sang jiwa itu dibungkus oleh raga. Leburkan kesadaran raga kita masuk ke dalam kesadaran jiwa. Sucikan jiwa kita agar kita lebur masuk ke dalam kesadaran ruh. Dan ketika kita sudah berkesadaran ruh, bertubuh ruh, maka leburkan lagi kesadaran itu agar kita naik lagi berkesadaran nur. Setelah kita berkesadaran nur, leburkan lagi kesadaran nur ini agar masuk lagi ke ya beliau itu sendiri. Itu konsep manunggaling kawula Gusti. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam konsep manunggaling kawula Gusti, kita sudah mengenal jati diri kita. Kita sudah benar-benar menyadari, menyaksikan jati diri kita. Maka kita akan melihat Tuhan kita dimanapun dan kapanpun. Wahdatul wujud. Jadi la mawujudu illallah. Semua yang wujud itu ya kenyataannya Allah. Tapi untuk bisa melihat seperti itu kan kita harus mengenal sebenar-benar diri kita, agar kita bisa melihat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita harus terus belajar dan terus belajar. Kita bersihkan jiwa raga kita. Kita selalu terhubung dengan diri sejati kita. Yang dimaksud diri sejati kita itu sebenarnya Tuhan yang nyata yang ada di dalam diri kita. Itu
diri sejati kita. Sedangkan diri sejati lan sejati ning diri ya semuanya. Yo nek diduno maning diri sejati itu adalah nur yang terpuji itu, dan sejati ning diri itu adalah yang ada di dalam nur tersebut, yaitu beliau itu sendiri. Jadi tinggal bagaimana caranya kita melihat, dari sudut pandang mana kita melihat, dari kesadaran mana kita melihat. Karena terkadang katanya itu berbeda-beda tapi intinya sama. Intinya sama, ya terkadang berbeda-beda kata. Jadi orang menyampaikan seperti ini dari sudut pandang mana beliau-beliau itu menyampaikan, dan kita pun menangkapnya itu dari sudut pandang mana. Karena satu wujud itu bisa dipandang dari banyak sekali sudut pandang. Jadi kita tetap harus saling memaklumi satu sama lain, jangan saling menghujat karena perbedaan sebutan. Tapi biarpun sebutannya berbeda, intinya ya sama, ya beliau itu sendiri. Mari kita terus bersihkan diri kita dengan wirid dzikir, dengan kita menyadari nafas, kita menikmati nafas. Karena dengan kita menikmati nafas alami atau nafas natural yang kita sadari, yang kita nikmati, itu secara otomatis jiwa kita, sel saraf darah kita itu akan termurnikan. Karena beliau itu suci. Untuk menemui suci kita harus terus membersihkan diri kita agar suci, agar suci akan bertemu dengan suci, kembali lebur menjadi satu, yaitu Ahmad Bilal Mim. Ahmad Bilal Mim itu adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad tanpa mim itu Ahad. Ahad itu esa. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Yang dimaksud esa itu melingkupi segala sesuatu, sehingga dalam ayatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Lawang beliau itu sebenarnya adalah hidup yang ada di dalam diri kita, dan yang hidup yang ada di dalam diri kita ini sejatinya pun hidup di semua makhluk. Jadi melingkupi segala sesuatu. Ayo kita belajar bersama. Terus bersihkan jiwa raga kita. Luruskan lagi niat kita. Kita wirid dzikir, kita sadar nafas, menikmati nafas. Jangan sampai kita mempunyai keinginan ini, keinginan itu, atau kita berzikir, kita mempunyai tujuan agar ini, agar itu, jangan. Kita wirid dzikir, kita sadar nafas itu untuk memurnikan jiwa, untuk terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri. Kenapa kita dihadapkan oleh permasalahan itu? Karena kekotoran jiwa. Sedangkan ketika kita wirid dzikir dengan niat lillahi ta'ala, jiwa ini pun akan terbersihkan. Jika jiwa ini terbersihkan, otomatis semua permasalahan yang ada itu akan menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Jadi yang penting niatnya harus kita luruskan lillahi ta'ala. Niat ingsun wirid dzikir madhep mantep marang Gusti, ngagungno Gusti, memuliakan Tuhan itu sendiri. Kita memuliakan, maka energi itu akan turun dan membersihkan kekotoran-kekotoran jiwa kita, memurnikan jiwa dan raga kita. Setelah jiwa raga kita termurnikan, maka kesadaran jiwa itu akan bertumbuh, kesadaran jiwa itu akan bersih, dan pengetahuan-pengetahuan rahasia, pengetahuan-pengetahuan ilahi itu akan sampai kepada jiwa kita ini, atau sampai kepada otak kita ini. Tapi jiwa itu bukan otak, karena jiwa itu adalah energi sang ruh yang masuk ke dalam otak dan terkontaminasi oleh energi atau materi yang ada di otak kita. Karena makanan yang kita makan, pola pikir yang keliru, cuaca, iklim dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh kepada diri raga kita ini dan membentuk suatu sistem di dalam diri raga ini. Jadi otak ini mempunyai sistem tersendiri, otak ini mempunyai materi sendiri, sedangkan jika energi sang ruh masuk ke dalam sini, itu sudah terkontaminasi oleh materi
diri raga ini, sehingga sang roh itu lalai kepada dirinya sendiri. Jadi jiwa itu sebenarnya adalah sang roh yang sedang lalai dengan dirinya sendiri. Ketika jiwa ini selalu memurnikan, selalu membersihkan dirinya, maka sang roh ini akan terbersihkan dan akan terhubung dengan diri sejati atau roh atau nur atau beliau itu sendiri. Sehingga kita akan mengetahui rahasia ilahi dari dalam diri kita. Jadi mari kita bersihkan atau kita luruskan niat kita. Kita harus tetap madep mantep marang sing kuwasa. Niat-niat yang dulunya wirid dzikir ingin ini ingin itu, ya lepaskan seperti itu. Ya boleh sih seperti itu dibolehkan, tapi jangan berlarut-larut atau jangan terikat oleh seperti itu. Kita harus mau naik level, kita harus mau naik kesadaran. Karena jika kita bisa melepaskan seperti itu atau mau melepaskan seperti itu, sebenarnya permasalahan itu atau apalah yang tadinya mempunyai tujuan seperti itu dengan sendirinya atau otomatis itu pun sebenarnya akan terselesaikan. Asal kita selalu menghadap menuju kepada Tuhan kita, untuk menuju kepada jalan pulang, menemukan jalan pulang agar kita bisa pulang kepada sang sumber, semua permasalahan dan sebagainya itu akan menemukan jalan keluar. Jadi jangan khawatir ketika kita madep mantep marang Gusti ini tidak kelar atau tidak terselesaikan, jangan seperti itu, jangan khawatir. Asal kita madep mantep marang sing kuwasa, justru ini akan terselesaikan. Ini terselesaikan, kita lurus. Tapi jika kita hanya menginginkan yang ini, ya kita mentok di sini, mentok di keinginan-keinginan ini, tidak ada kenaikan level. Tapi jika kita madep mantep marang sing kuwasa, niat kita benar-benar inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini akan terselesaikan. Jadi ayo kita kita luruskan niat kita. Wirid dzikir pokoknya lillahi ta'ala. Belajar bareng. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya bisa, karena saya pun masih belajar. Nyong ki ora bisa ngopo-ngopo, ya ora ngerti apa-apa. Kita belajar bersama untuk menghadap Tuhan kita. Sebelum kita pulang, kita harus menemukan jalan pulang. Belajar mati sak durung mati. Matikan diri, maka yang sejati itu akan bertajali. Perkecillah diri kita, maka kita akan tumbuh sangat besar. Tiadakanlah diri kita, maka kesejatian itu, rahasia itu akan terbongkar tanpa kata-kata. Jadi ayo kita belajar dan terus belajar.